Lezanana. Nah, Nadia kabar niu mode ngobai. Maliniu mode, ibu mode berarti niu siapa di info pelajaran dia. Nah, mari ledau sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu Pai Semori dipimpin kita ngasih. Ibu Pai Bonfi dipimpin kita ngasih dia. Nah, Bonfi maju dia Nia dipimpin doa. Marilah kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bonfi terima kasih, silahkan Bonfi. Nah, anak-anak, Ibu kita Nadia say yang obo kado juga. Kado moi. Nah, tepuk tangan ti kita. Masa-masa. Nah, bagus. Mode. Tingkatkan kehadiran Miu ya. Supaya ibu mai tunda-tunda pembelajaran. Ibu mai ulang-ulang pembelajaran Nadia ya. Nah. Oke. Anak-anak, Nadia kita belajar bahasa Indonesia no materi ngata daun menganalisis teks non sastra dan teks sastra berbentuk aura. Jadi Ibu Pai, anak-anak perhatikan lebah ibu supaya Sengge benar-benar apa yang ibu ajar Nadia. Mengerti? Nah, hari ini mengerti berarti niu dawa anak pintar. Jadi ibu ingin menjelaskan materi kata daun. Yang pertama daun tentang teks non sastra. Anak-anak, jadi teks non sastra daun adalah karangan yang disusun berdasarkan kenyataan atau fakta yang kenyataan daun benar-benar terjadi lebah kehidupan nyata kita. Nah, bahasa mata daun bersifat lugas, objektif, logis, dan tidak berusaha mengolah kata secara berlebihan hanya demi keindahan. Nah, tujuan teks non sastra dia adalah di kita informasi, nah, di kita penjelasan, mau ilmu pengetahuan, di kita, di pembaca, di pendengar. Nah, jadi jenis-jenis teks non sastra. Yang pertama daun teks berita. Nah, itu atau pernah toh baca berita lewat koran, moni lewat TV, pernah toh? Nah, oke. Jadi teks berita daun memuat informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi, yang sedang hangat terjadi. Daun yang kedua daun artikel ilmiah populer. Nah, tulisan yang memuat ilmu pengetahuan tapi bahasa mata dulu VA mudah di kita pahami. Daun yang ketiga daun teks eksposisi atau teks laporan. Daun penjelasan kata. Teks laporan dia penjelasan kata daun mengenai suatu topik berdasarkan data atau fakta. Nah, untuk menganalisis teks dia, teks eksposisi atau laporan dia, kunci kata daun demi mencari unsur 5W no 1H. Kira-kira apa-apa saja unsur 5W 1H. Nah, itu bisa bohong. Nah, unsur-unsur 5W no 1H daun. Yang pertama daun mari ini dalam bahasa Inggris dulu. What, who, when, why,
daun termasuk dalam unsur 5B no 1H. Yang kedua, Ibu Wi dia menjelaskan tentang contoh teks berita. Jadi newsnya mode-mode Ibu Wi baca berita. Mulai dahulu setelah Ibu baca berita dia newsnya kan mode-mode, berarti kita bedah berita dia. Ibu timi pertanyaan, Miu jawab. Miu mengerti? Miu mengerti. Newsnya kayak Ibu Wi baca berita. Judul ngata daun tim ekskul robotik sekolah sampai juara tingkat nasional. Jakarta 3 Mei 2026, kabar membanggakan datang dari SMA 1 Maju Bersama. Tim ekstrakurikuler robotik sekolah kita baru saja menjuarai kompetisi robotik Indonesia yang diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta Convention Center. Dalam ajang bergengsi ini mereka bersaing dengan lebih dari 200 tim dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Kemenangan ini diraih berkat karya inovasi mereka berupa robot pemilahan sampah otomatis. Alat ini mampu membedakan jenis sampah organik sampah anorganik hanya dengan sensor canggih. Ketua tim Andi Dawu menyampaikan bahwa persiapan demo makan waktu dia 6 bulan lebih. Demo berlatih penuh dan riset. Kepala sekolah berjanji akan memberikan dukungan penuh hadiah sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang mengharumkan nama sekolah ini. Ibu baca berita yang pertama yang Ibu tanam. Kira-kira apa peristiwa yang musiknya Ibu bacakan? Bonfi silakan. Mode tepuk salut ke Eti Bonfi, tepuk salut. Salut. Jadi Bonfi Kadaldero, Ibu peristiwa kata Dawu adalah tim robotik sekolah kita juara kompetisi nasional di Jakarta. Peristiwa yang terjadi Dawu, peristiwa utama terjadi Dawu jawabannya tak benar. Adalah tim robotik sekolah kita juara kompetisi nasional pihak Jakarta. Dawu pertanyaan nomor 2. Say saja pihak yang terlibat atau yang disebutkan dalam berita yang dibaca dong. Saya bisa. Dius, silakan Dius. Tepuk tangan ke Dius. Mode Dius jawaban kau. Dius Dawu, Ibu yang terlibat dalam tim robotik Dawu. No Kak Andi sebagai ketua. Mode Dawu, no peserta lain dari seluruh Indonesia. No Bapak Kepala Sekolah. Mode Dius. Jawaban Dius Dawu bagus. Mode pertanyaan yang ketiga Dawu, mengapa mereka ingin menang? Sevi jawab. Berita Dawu, mengapa demo menang? Demo sampai menang Dawu, kenapa? Sevi jawab. Aska silakan. Tepuk tangan ke Aska. Mode Aska. Jadi Aska kata Dawu, Ibu karena karya robot mereka Dawu sangat inovatif, yaitu bisa memilah sampah otomatis. Selain Dawu, demo sudah mempersiapkannya serius selama 6 bulan. Bagus sekali. Berikutnya Ibu menjelaskan tentang contoh artikel ilmiah populer. Ya, Ibu dibaca ke contoh artikel ilmiah populer. Biasanya Bapak ya, judulnya Dawu, manfaat berjalan kaki bagi kesehatan otak. Berjalan
dianggap sebagai olahraga yang sederhana dan sepele. Padahal, menurut hasil penelitian ahli kesehatan, aktivitas ini memiliki dampak yang sangat positif bagi kesehatan otak manusia. Berjalan kaki secara rutin selama 30 menit sehari dapat melancarkan aliran darah ke otak. Ketika darah mengalir lancar, suplai oksigen ke sel-sel otak pun meningkat. Nah, hal dia terbukti meningkatnya daya ingat, fokus, berpikir serta menurunkan risiko penyakit pikun di masa tua. Nah, selain tahu berjalan di ruangan terbuka atau dengan udara segar dapat mengurangi hormon stres yang membuat pikiran menjadi lebih tenang. Nah, sengaja ibu baca tentang contoh artikel ilmiah populer. Nah, ibu mau pertanyaan. Nah, kira-kira newsnya yang ibu baca tahu kira-kira topik utama yang dibahas buku teks ibu baca tahu kira-kira? Saya bijak. Bonfi silakan. Nah, kita tanya Keti Bonfi. Bonfi kata topik utama mata tahu tentang manfaat berjalan kaki ibu. Manfaat kita tahu manfaat mata tahu khususnya untuk kesehatan otak. Nah, mulai tahu kira-kira informasi apa saja yang kita dapatkan dari teks ini, dari teks ibu baca dia. Kira-kira informasi apa yang kita dapat? Saya dijawab. Nah, Dio silakan. Dio sekarang bilang ibu, mari kita melancarkan peredaran darah, menambahkan oksigen ke otak ibu, meningkatkan ingatan, mengurangi stres. Tuh Dius, jawaban kau sangat benar. Oke, jadi ibu bilang menjelaskan materi tentang materi. Nah, ibu sudah membahas tentang teks non sastra. Berarti sekarang ibu beralih ke materi kedua yang tidak kalah penting yaitu tentang teks sastra. Jadi teks sastra dia berbeda teks non sastra. Karena teks sastra dia adalah karya tulis yang lahir dari hasil imajinasi, perasaan, pemikiran kreatif pengarangnya. Bahasa kita tahu menggunakan gaya bahasa yang majas, yang indah, hiasan, dan bermakna ganda. Nah, tujuan teks sastra dia tahu memberi informasi. Maksudnya ini tujuan teks sastra dia pogodomi memberi informasi. Teks sastra dia juga memberikan kita hiburan, memberikan nilai keindahan serta pesan hiburan atau nilai kehidupan di kita membaca, kita mendengar. Nah, jenis-jenis teks sastra dia dibagi menjadi dua. Yang pertama teks puisi, karya sastra terkait oleh baris, bait, rima, irama. Mulai yang kedua prosa atau fiksi. Nah, seperti cerpen, novel, dongeng atau berbentuk teks cerita naratif. Nah, untuk dianalisis teks dia, kita hanya mencari fakta-fakta, melainkan kita harus menggali unsur-unsur intrinsik seperti tema, amanat, gaya bahasa, watak, tokoh, alur cerita kata. Ibu
contoh. Yang pertama Daud tentang contoh buku puisi. Ya, ibu baca puisi miu senge selama ibu ti pertanyaan miu dijawab. Jadi tugas miu gogo mode-mode senge ibu baca puisi. Nah, jadi judul ngata Daud sepotong roti. Di atas meja kayu yang mulai retak terhampar sepotong roti sederhana rupa dan rasa, tidak selembut kue krim di toko kota, namun isinya syarat kasih yang tak terkira. Itu buatan tangan ibu di dapur sempit waktu subuh, dicampur peluh, dibakar doa-doa yang menyembuh. Meskipun perut kenyang oleh makanan lain, roti buatan ibu tetap jadi primadona di dalam sanubari. Biasanya kalau yang ibu baca puisi dia, biasanya kak, berarti siap dijawab pertanyaan ibu. Pertanyaan pertama Daud, apa gagasan pokok puisi yang ibu baca? Kira-kira gagasan utama atau pokok utama puisi yang ibu baca ada apa kira-kira? Yang dijawab berarti Loli. Aska, silahkan Aska. Tepuk tangan ke Aska. Aska kata ibu, tema kata Daud tentang kasih sayang seorang ibu. Tuku Aska. Jadi pokok puisi yang ibu bacakan Daud tentang kasih sayang seorang ibu di anak. Jadi Daud, pertanyaan kedua, kira-kira menurut anak-anak menurut kalian Daud dalam puisinya ada kalimat yang unik. Nah, kira-kira kalimat unik Daud yang lebih contoh yang coba yang ngejawab ada 5. Yang ngejawab ada 5. Noven, silahkan Noven. Noven kata bilang dicampur peluh, dibakar doa-doa yang menyembuh. Itu bukan berarti benar-benar dibakar pakai doa, tapi maksudnya itu membuatnya dengan penuh perjuangan dan harapan lain. Tentang Keti Noven. Jadi jawaban Noven itu Oke anak-anak. Jadi contoh teks yang kedua Daud cerpen. Ibu baca teks cerpen dia senge mode-mode selama ibu ti pertanyaan ibu jawab. Oke? Paham? Mengerti dong maksud ibu? Oke, di sini mode judulnya kata Daud Pak Tua dan Pohon Mangga. Di ujung desa tinggallah seorang kakek tua sendirian di rumah bambunya. Di dalam rumahnya tumbuh sebuah pohon mangga raksasa yang sudah tua usianya. Setiap kali musim buah tiba, pohon itu berbuah sangat lebat. Namun, Pak Kakek tidak pernah memetiknya untuk dijual. Dia justru membiarkan anak-anak desa datang bermain dan memetik mangga sepuasnya. Suatu hari, tangga bertanya, "Pak, kenapa tidak dijual saja? Bapak bisa dapat uang banyak." Pak Kakek hanya tersenyum lembut dan menjawab, "Pohon ini dulu ditanam oleh almarhum istriku. Dia berpesan sebuah kebaikan harus dibagi, bukan ditimbun sendiri. Kebahagiaan pohon ini bukan di berapa rupiah hasilnya, tetapi di tawa ceria anak-anak yang memakannya." Misalnya kata cerpen cerita pendek yang ibu baca. Maling sengega berarti gogo mode-mode siap ibu ditanami. Mali yang bisa jawab, Daud harus atau 5.
bagaimana karakter Pak Kakek menurut Miu? Kira-kira karakter Pak Kakek boleh deh menurut Miu anak-anak? Yang dijawab angka salah. Yang dijawab dong atau lima. Oke, silahkan. Grace. Tunggu deh jawabannya. Tepuk tangan ke Eti, Grace. Grace kata Pak Kakek Dau orang sangat dermawan, bijaksana, tidak mementingkan harta atau materi. Bagus sekali jawaban Grace. Mulai Dau, pertanyaan kedua, di mana dan kapan saja kejadian kata? Kejadian ucapin kata Dau yang ibu bahasa tadi itu. Nah, kejadian kata Dau lebih dan kapan kejadiannya? Nah, Bonfi silakan. Tepuk tangan Keti Bonfi. Bonfi kata latar kata Dau lebih sebuah desa ibu pada saat musim haul buah. Allah, sekali jawaban Bonfi. Oke, anak-anak, Nadia kalian sudah membuktikan bahwa kalian aktif mengikuti pembelajaran Nadia. Mari Dau, tepuk tangan ke Eti kita. Oke, jadi ibu sudah menjelaskan banyak materi tentang teks sastra, teks sastra dan teks sastra. Jadi Ibu Pai Semuri menyimpulkan materi kita Nadesa. Saya yang bisa menyimpulkan materi kita Nadesa. Aska silahkan. Tepuk tangan ke Tepi Aska. Jadi Aska kata teks nom sastra Dau berisi fakta no data nyata. Analisisnya mencari 5B no 1H. Contoh kata Dau berita no artikel, sedangkan teks sastra Dau berisi imajinasi no perasaan. Bahasanya kata Dau kiasan, analisisnya cari tema, watak no pesan moral. Jadi contoh kata Dau puisi no cerpen. Bagus sekali. Aska sudah menyimpulkan materi kita Nalisa. Berarti Ibu paham kan no materi yang Ibu bawakan Nalisa. Ibu harap Miu Bado udah sekolah Dau belajar Bali. Belajar Bali karena Miu pintar. Sebelum kita wado, Ibu witiin Miu tugas rumah. Jadi Miu siapkan buku no poin, tulis buat tugas rumah. Tugas PR dia berapa nomornya? 1, 2. Dua nomor deh. Dicatat ya, sini itu dibaca. Nomor 1, Miu cari teks berita pendek, koran atau internet. Sudah kah? Nomor 2, Miu cari puisi atau cerita rakyat pendek. Mau jauh, Miu latih baca no intonasi yang tepat. Mau kita lanjutkan diskusi analisis tugas PR dia lewat pertemuan berikutnya. Ibu minta anak ya. Kira-kira Ibu mengerti kok Pak yang Ibu jelaskan?
Mengerti? Mami mengerti. Berarti pembelajaran kita Pia Ibu harap Vado bola miu Maeka mahai miu udah harus kerja tugas. Maledadau ibu pai semori dipimpin ngasih. Ibu pai Deus, dipimpin doa penutup. Marilah kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, terima kasih atas perhatian Miu. Eko mata pelajaran Ibu Naleza. Ibu harap Miu, Vado, boda harus no kerja tugas. Molo, leza masa kita nana.